Baik, selamat siang semuanya, Bapak Ibu sekalian, Pak Pendeta, dan semua kita yang sudah hadir di ibadah kita pada siang kali ini. Baik, untuk melanjutkan ibadah kita pada siang kali ini, oke, kita sama-sama puji nama Tuhan dengan bernyanyi dari lagu Sion nomor 170, akan berkumpul ke kita nyanyikan semua ayat. Lagu Sion nomor 170. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan kami di surga, pada siang hari ini kami datang kembali ke hadapan Tuhan mengucapkan syukur oleh karena berkat pimpinan Tuhan yang masih kami rasakan hingga pada siang hari ini. Saat ini segenap anggota jemaat di wilayah 11 akan melakukan ibadah untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami, mencurahkan kepada kami Roh Kudus, supaya sebentar firman yang akan kami dengarkan, yang akan kami pelajari, dapat membuat kehidupan kami semakin hari semakin siap di dalam menantikan kedatangan yang kedua kali. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, ampuni dosa salah kami alaskan doa ini melalui anak-Mu Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Baik, kita tanpa terasa sudah di hari Rabu ya. Sudah di hari Rabu pelajaran sekolah sahabat kita, judul besarnya Perjanjian Utama. Untuk hari Rabu ini kita akan coba mempelajari pelajaran hari Rabu Perjanjian dengan Musa. Bicara dengan soal perjanjian, biasanya ini ada hubungan ya. Biasanya dengan kedua belah pihak. Di sini Musa dengan siapa? Yang akan kita coba pelajari di hari Rabu ini. Perjanjian dengan Musa, antara Musa dengan siapakah perjanjian ini? Lalu apa isi dari perjanjian tersebut? Dan biasanya kalau bicara mengenai perjanjian, kalau ada pelanggaran ada sanksi. Lalu apakah ada sanksi jika ada dari salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut? Kita akan mendengarkan ringkasan pelajaran sekolah sahabat hari Rabu 7 April Perjanjian dengan Musa yang akan dibawakan oleh Pendeta Johnson Simorangkir. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, selamat siang. Di dalam pelajaran sekolah sahabat yang kedua, tribulan kedua ini, kita sedang
mempelajari perjanjian utama, yang di dalam perjanjian ini dibuat dasar-dasar perjanjian. Perjanjian dengan Nuh, perjanjian Abraham, yang tentu saja sudah kita pelajari di hari kemarin. Dan hari Rabu ini, kita akan mempelajari perjanjian dengan Musa. Kita berdoa. Bapa di surga, penuhilah hati kami dengan hikmat dan kuasa. Sementara kami pada siang hari ini akan mempelajari bagian-bagian firman Tuhan dari pelajaran sekolah Sabat tentang perjanjian dengan Musa. Kiranya pelajaran ini ya Tuhan dapat menambah semangat kerohanian kami, agar kami senantiasa hidup di dalam kesetiaan, dalam memenuhi janji kami kepada Tuhan, supaya kami menjadi umat kesayangan-Mu. Terima kasih Bapa. Urapilah hamba-Mu yang sederhana ini, seketika akan membawakan pelajaran ini. Urapan Roh Kudus boleh menjadi bagian hamba-Mu, dan kami semua yang mendengarkan. Terimalah Tuhan doa kami ini Bapa, karena kami persembahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baik, saudara dalam Tuhan, pada siang hari ini kita belajar tentang perjanjian dengan Musa. Kitab Keluaran merupakan buku kedua dari Pentatuk dalam kata Yunaninya, atau Pentatuk disebut juga kumpulan 5 kitab, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Juga itu disebut dengan Taurat atau Torah dalam bahasa Ibrani yang disusun oleh Musa. Dan urutan Keluaran ini disebut dengan Semot dari kata pertama Pele Semot. Sedangkan dalam beberapa bahasa, khususnya Eropa dan Inggris, disebut dengan Exodus. Artinya berbondong-bondong, atau juga diartikan berduyun-duyun keluar, atau beramai-ramai. Kata ini diambil dari terjemahan Septuagint, bahasa Yunani. Sehingga itu juga diterjemahkan dengan istilah keluaran. Dan terutama peristiwa keluaran bangsa Yahudi dari tanah Mesir, di mana mereka diperbudak selama lebih dari 400 tahun. Saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah keluarnya bangsa Israel dari Mesir, merupakan peristiwa utama sejarah keselamatan dalam perjanjian lama. Melalui peristiwa itu Allah menggenapi janji-janjinya kepada para leluhur Israel, bahwa Allah akan memberikan tanah sebagai bentuk perjanjian kepada mereka, dan juga kepada keturunan mereka, dan mereka akan menjadi bangsa besar jika mereka setia kepada Allah. Nah, boleh kita lihat dalam kitab Keluaran 19 ayat 5-6 sesuai ayat hafalan di Sabat petang pelajaran sekolah Sabat kita di triwulan kedua ini. Setelah umat Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir dengan perantaran hambanya Musa, maka Allah membuat perjanjian dengan umat Israel di Gunung Sinai, di mana Allah berjanji akan selalu menjaga dan mengikuti umat pilihannya sampai ke tanah perjanjian Kanaan dan sampai selama-lamanya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, hal ini menunjukkan bahwa Allah yang penuh dengan memberkati umat itu. Bahkan Allah berperang melawan musuh-musuh mereka pasca perjanjian di Gunung Sinai. Ketika bangsa Israel melewati daerah-daerah bangsa lain menuju tanah perjanjian, tentu saja respon dari bangsa Israel terhadap tindakan Allah itu tidak mengecewakan memang pada saat itu. Mereka menerima, mereka mendengarkan perjanjian itu. Bangsa Israel sendiri berjanji untuk memenuhi kehendak Allah berdasarkan janji mereka putuskan atau yang mereka sepakati, yakni bangsa Israel akan hidup sebagai bangsa pilihan. Mereka hidup sebagai umat pilihan. Bahkan mereka akan menjadi harta milik kesayangan Allah bila mana mereka setia kepada penurutan akan perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan umatnya.
Ikatan perjanjian itu bisa dikatakan sebagai pusat dari seluruh kehidupan keagamaan religius daripada umat Israel. Dan juga dalam setiap tatanan kehidupan bangsa sebagai bangsa pilihan dan bangsa yang mendapat kemerdekaan. Walaupun mereka tidak harus berperang melawan bangsa Mesir. Tetapi Allah yang membebaskan mereka, yang memberikan kepada mereka tuntunan, penyertaan. Ada hal yang menarik yang boleh kita perhatikan sebagai umat Tuhan sehubungan dengan pengalaman bangsa Israel ini bersama Musa, tentu dalam kitab Peristiwa Keluaran, yakni kata Yahweh atau YHWH. Jadi kalau katakan YHWH, bahwa mereka tidak bisa menyebutkan nama Allah itu dengan apa? Ya, dengan sembarangan, dengan sia-sia. Kata Yahweh terlihat dalam tradisi kitab Keluaran. Yahweh digambarkan sebagai pahlawan yang gagah berani, yang membebaskan mereka dari tanah perbudakan Mesir dan mengalahkan kekuatan Mesir ketika ia menenggelamkan pasukan Firaun ke dalam laut. Ini peristiwa ketika bangsa Mesir mengejar umat Tuhan, bangsa Israel, dari tanah perbudakan. Itu merupakan salah satu dari sekian banyak bukti kasih Allah kepada umat Israel. Lalu kemudian Allah memperkenalkan diri sebagai Esher, Esher. Dalam bahasa Ibrani artinya aku adalah aku. Eshe yang menyatakan dirinya kepada Musa, yang melepaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan, disamakan dengan Allah Bapa kita, yang dikenal bapak-bapak leluhur Israel. Dan bangsa itu sungguh mengakuinya sebagai Allah yang luar biasa. Lalu kita mengarah kepada Gunung Sinai, atau Horeb, disebut juga Gunung Allah, yang berarti tempat Allah memberikan hukum, atau ketetapan, peraturan, atau perintah. Itu boleh kita lihat dalam kitab Nehemia pasal 9 ayat 13. Bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan hukum, telah memberikan ketetapan. Mengapa Allah memberikan hukum sebagai ketetapan? Supaya hukum itu yang akan mengikat mereka sebagai perjanjian. Perjanjian yang tentu di dalamnya memiliki unsur kasih. Di Gunung Sinai Allah menyatakan perjanjiannya dengan umat Israel yang disebut dengan perjanjian Sinai. Perjanjian di Gunung Sinai ini tentu saja menjadi perjanjian yang fundamental atau perjanjian yang mendasar atau perjanjian yang utama bagi umat Israel. Perjanjian ini tentu saja berkesinambungan dengan semua perjanjian yang Allah buat. Baik perjanjian dengan Nuh, baik perjanjian dengan Abraham yang kita pelajari di hari Senin, perjanjian dengan Nuh, perjanjian dengan Abraham kemarin, dan juga bagaimana Allah memberikan perjanjian sangat tersirat dengan Adam dan Hawa yang kita pelajari di sahabat yang lalu dalam perjanjian 3:15. Umat Israel memandang perjanjian sebagai dasar kehidupan, baik dalam tatanan keagamaan maupun dalam tatanan sosial yang disebut dengan berit dalam bahasa Ibrani. Berit merupakan peraturan, merupakan hukum, tatanan kehidupan yang menandai atau yang menggambarkan identitas agar mereka menurut kepada hukum dan perjanjian yang dibuat oleh Allah terhadap mereka. Itu sebabnya perjanjian di Sinai adalah yang diikat oleh Allah dengan mereka. Jadi itu perjanjian bukanlah perjanjian yang dimain-maini, ya, tapi itu perjanjian yang harus disepakati, perjanjian yang harus apa? Dituruti. Perjanjian ini mengikat, tentu bukan kepada seorang pribadi Musa, melainkan kepada satu umat, yaitu umat Israel. Dan dengan perjanjian ini, Allah dan umat
saling mengikat diri. Dengan ikatan perjanjian ini diketahui bahwa Tuhan adalah Allah mereka. Hanya Tuhanlah satu-satunya Allah mereka, tidak ada yang lain yang harus mereka sembah, yang harus mereka turuti dan ikuti. Dan Israel adalah umat Tuhan. Ikatan perjanjian sini dapat ditelusuri melalui ide pemberian tanah kepada Israel sebagai milik pusakanya, yang meliputi teori yang dimiliki Israel wajib mengaku Yahweh sebagai pemberi tanah dan Israel sebagai penerima. Maka dalam Tuhan jelas dikatakan, bila mana engkau setia menurut hukum perjanjian, maka aku akan menjadikan engkau menjadi harta milik kesayanganku. Saudara dalam Tuhan, tentu janji itu memiliki makna yang sangat dalam. Mengapa saudaraku? Karena ketika mereka mengikuti, menuruti janji itu, maka akibatnya, konsekuensinya, mereka akan menjadi apa? Menjadi umat pilihan Tuhan. Menjadi umat yang diberkati Tuhan. Menjadi umat yang senantiasa menjadi saksi kepada apa? Bangsa lain. Kita juga melihat kata perjanjianku atau Yahweh. Kata perjanjianku dalam bahasa aslinya digunakan etberit. Saudara dalam Tuhan, ini pelajaran ya, saya ingat kembali pelajaran waktu kami di kuliah. Jadi pelajaran ini sesuatu yang kita pelajari ini memang sangat apa? Sangat ada hubungannya pelajaran sekolah sahabat tentang perjanjian dengan Musa. Itu saudaraku, bahwa kata perjanjian yang digunakan dalam bahasa perjanjian lama, bahasa Ibrani adalah etberit, yang berarti bisa juga fakta atau fact, atau covenant, atau treaty, atau alliance, atau liga, atau constitution, atau ordinance, atau agreement, dan pledge. Ya, itu berdasarkan versi dalam Alkitab. Ada versi New King James, ada versi New International Version, dan juga yang lain. Namun, kata ini lebih cocok diartikan covenant, my covenant, artinya perjanjianku, perjanjian Allah. Kenapa kata covenant? Kenapa bukan alliance? Kenapa bukan ordinance atau yang lain seperti perjanjian yang dibuat oleh negara satu dengan negara yang lain? Ada istilah bilateral, multilateral, regional. Kenapa saudara aku katakan my covenant lebih tepat? Oleh karena kata covenant mengarah bahwa Allah lah yang membuat, Allah lah yang menentukan, Allah lah yang men-set perjanjian itu. Karena perjanjian yang Allah buat, yang Allah lakukan, Allah janji yang pasti. Janji yang apa? Janji yang tak pernah berubah. Itu sebabnya bahwa janji Allah kekal, saudara dalam Tuhan. Tidak bisa dirubah. Firman Tuhan adalah satu perjanjian yang dibuat oleh Tuhan kepada umatnya, supaya umat itu mengenal siapa itu Tuhan sebagai pencipta, sebagai penebus, dan sebagai penyelamat dan pembebas. Bukan hanya kepada Israel, tapi juga kepada kita. Allah selalu memenuhi dan menggenapi janjinya. Kenapa kata my covenant? Oleh karena Allah yang membuat janji itu, dan ia juga menggenapi janji itu. Kalau manusia seraku bila mana berjanji, maka janji itu bisa saja iya, bisa saja apa? Tidak dipatuhi. Itu sebabnya ini kata yang lebih tepat digunakan adalah my covenant. Covenant. Perjanjian ini saudaraku tentu dalam banyak cara yang kita lihat dalam pada sekolah sahabat kita. Mari saudara kita lihat kembali penekanan utama dalam perjanjian dengan Abraham. Yang pertama, hubungan spesial antara Allah dengan umatnya. Saudaraku boleh kita lihat, kita perbandingkan dengan Kejadian 7 ayat 7 dan 8. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Yang juga menjadi ayat utama pendahulu dalam pelajaran sekolah sahabat kita di sahabat petang.
sore. Kemudian mereka akan menjadi bangsa yang besar. Saudara ke dalam Tuhan, dikatakan bangsa yang besar bukan berarti dari segi jumlah, tapi mereka akan memiliki impact. Mereka akan memiliki pengaruh yang luar biasa, saudaraku. Jadi pengertian besar saudaraku itu bukan hanya mengindikasikan kepada apa? Kepada jumlah atau kepada kekuatan, tapi itu meliputi dalam berbagai aspek kehidupan mereka, baik keagamaan maupun sosial. Mereka akan menjadi bangsa yang besar oleh karena mereka dituntut kepada perjanjian Allah. Jadi mereka akan menjadi bangsa yang besar ketika mereka apa? Ketika mereka menurut. Ingat saudaraku bahwa iman itu terbukti bila mana kita apa? Memiliki penurutan. Penurutan sama dengan perbuatan. Bila mana kita menurut kepada Tuhan, maka Tuhan yang mengatakan, sesuai dengan firman-Nya mengatakan, bahwa kamu akan menjadi bangsa yang besar. Tentu mengapa penurutan mereka dituntut oleh Allah? Mengapa Allah menuntut penurutan itu dari mereka? Saudaraku kasih dalam Tuhan, sesuai dengan kita punya sekolah sahabat, yang pertama karena bersifat mengikat kepada perjanjian yang mereka sepakati antara Allah dan umat kesayangannya. Jadi sangat mengikat, saudaraku. Dalam bahasa lain, berpadan. Jadi kalau sudah berpadan, saudaraku, tidak bisa, Pak. Tidak bisa dilanggar. Itu diikat. Yang kedua, atau karena Allah telah membebaskan, menuntun, dan menyelamatkan mereka. Dari bukti bahwa Allah membuat perjanjian dengan mereka. Ingat, bahwa kamu dahulu di tanah Mesir, tanah perbudakan, aku sudah apa? Aku sudah membebaskan engkau. Aku sudah menuntun engkau. Sekalipun itu melalui hambaku. Mengapa penurutan kita dituntut oleh Allah? Saudaraku, sesuai dengan kita punya pelajaran di hari Rabu ini, yang pertama, karena bersifat mengikat kepada perjanjian. Kalau itu bersifat kepada pengikatan, apalagi janji yang sudah disepakati antara Allah, si pemberi janji, ya, dengan yang diberikan janji, maka mereka harus apa? Harus melakukan, harus menuruti. Lalu kedua, karena Allah telah membebaskan, menuntun, dan menyelamatkan mereka. Jadi mereka harus menurut. Mereka harus apa? Mereka harus setia kepada Tuhan. Dan salah satu buktinya bahwa itu akan terlihat melalui ikatan kasih. Yang ketiga, karena Allah telah memberikan hukum. Hukum Allah merupakan karakter, tabiat Allah yang sejati, yaitu kasih. Jadi dengan memberikan perjanjian, dengan memberikan hukum, inilah saya sesungguhnya. Inilah Allah yang penuh dengan apa? Penuh dengan kasih yang menuntun engkau keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir. Sekalipun melalui apa? Melalui perantaran hambaku Musa. Dan yang keempat, dan hal yang sama, Kristus sudah menyelamatkan kita. Ketika mereka ditebus, dibebaskan, itu juga berlaku kepada kita. Sudah menyelamatkan kita dari dosa. Firman Tuhan dalam Yohanes 1:9 dan Galatia 1 ayat 4. Sehingga kita di dalam penurutan sesuatu dalam Tuhan harus apa? Harus konsisten supaya perjanjian yang dibangun oleh Allah dan manusia itu boleh berjalan dengan harmonis. Itulah pelajaran yang boleh sampaikan pada siang hari ini. Bagaimana perjanjian antara Allah dan Musa, dan itu mengikat kepada umat Israel. Saudara dalam Tuhan, dalam janji ini menganut apa? Dalam janji ini memiliki unsur kasih. Dalam janji ini Allah menyatakan tabiatnya kepada umatnya. Inilah pelajaran yang disampaikan pada siang hari ini. Kita kembali kepada Pak Simorangkir. Baik, terima kasih Pendeta atas rangkuman pelajaran kita di hari Rabu. Kita lanjutkan, kita untuk lagu penutup, kita sama-sama bernyanyi dari lagu Sion nomor 440. Lagu Sion nomor 440. Pegang teguh janji Kristus.
Selamat malam, selamat pagi buat yang ada di Indonesia, kepada saudara sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah malam hari waktu New Jersey ya, karena sore juga masih di California ya, untuk Ibu Lucy dan saudara-saudari lainnya yang ada di California dan juga di Colorado. Baik, kita akan kembali mempelajari firman Tuhan untuk acara ibadah kita melalui mempelajari bersama-sama pelajaran sekolah sahabat kita. Seperti biasa, kita akan langsung dengan membaca pelajaran sekolah sahabat kita yang pada malam hari ini berjudul Perjanjian dengan Abraham. Tadi malam kita sudah melihat bagaimana Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh. Ya, kita sudah bahas hal tersebut. Dan pada malam hari ini kita membahas tentang perjanjian Abraham pada tanggal 6 April ini. Baik, pelajaran sekolah sahabat kita mengajak kita untuk membaca Kejadian 12 ayat 1-3 dan untuk mendaftarkan janji-janji Allah yang istimewa kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 1-3, firman Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, sebelum dia dirubah namanya menjadi Abraham, dia namanya adalah Abram ya, dikatakan, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pada saat kita membahas di waktu yang lalu, kata pergilah ini cukup signifikan ya. Karena pada saat itu dia sudah berumur 75 tahun, bukannya untuk pergi, usia tersebut adalah untuk apa? Menetap. Ya, untuk orang bilang ya, mungkin kalau bisa kita apa? Orang Manado bilang tadudu. Tetapi disitulah kita melihat iman Abraham. Dikatakan dia diminta untuk apa? Pergi. Dan dia apa? Dan dia pergi. Pergilah dari negerimu. Ya. Biasanya orang di usia 75 tahun adalah untuk kembali mendekat kepada sanak saudaranya, untuk dapat dijaga oleh sanak saudaranya. Tetapi pada saat itu Abraham, dia pergi dari negerimu, pergi dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, dan negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ya. Biasanya kalau sudah berusia 75 tahun itu sudah menikmati keluarga yang besar, tapi dia baru memulaikan. Dia baru untuk memulaikan, untuk menjadi bangsa yang besar. Dan akan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Sekali lagi, biasanya kalau di akhir-akhir kehidupan kita, nama kita sudah di-establish. Nama kita sudah masyhur. Tapi Abraham baru mulai. Tuhan katakan apa ya? Baru dimulai untuk membuat namanya menjadi masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Biasanya sekali lagi, pada saat kita sudah di usia tua, 75 tahun, disitulah kita bagi-bagi berkat. Dengan uang pensiun, ya, atau hal-hal yang kita sudah dapati sepanjang umur kita, baru kita apa? Bagi-bagikan berkat. Tapi di sini katakan apa? Engkau baru akan menjadi berkat, dengan kata lain. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Pelajaran kalau sahabat kita katakan, perhatikan bahwa di antara janji-janji ini, Allah berkata kepada Abraham bahwa olehmu melalui engkau maka semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Apa maksudnya? Ya. Dan bagaimana semua kaum di muka bumi ini diberkati melalui Abraham? Bagaimana? Ya. Bagaimana caranya kita dapat memperoleh berkat Abraham? Bacalah Galatia 3 ayat 6 sampai dengan 9. Tapi fokusnya dalam cara-cara apakah Anda dapat melihat dalam janji awal ini, janji tentang Mesias itu. Nah, mari kita baca Galatia 3 ayat 29. Sana dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Pada saat kita menerima kasih karunia Kristus, maka janji sebagai anak-anak Abraham, Abraham adalah bapa kita, itu akan dipenuhi pada saat kita menerima kasih karunia Kristus. Di sini, pertama kalilah dicatat pernyataan Allah kepada Abraham. Allah berjanji untuk masuk ke dalam satu hubungan yang dekat dan kekal dengan Dia. Bahkan sebelum Allah menggunakan bahasa yang berbicara tentang membuat perjanjian. Ya, kita nanti akan lihat kata make a covenant, membuat perjanjian, itu adalah satu tambahan yang kita akan lihat dalam pelajaran kita pada malam hari ini atau pagi hari ini waktu Indonesia ya. Jadi sebelum Tuhan menggunakan bahasa membuat perjanjian, itu nanti
baru akan dilihat di dalam Yesaya patsalnya yang ke-15 ya. Di dalam Yesaya pasal 15. Saya mohon maaf, mungkin ada masalah sedikit dengan mudah-mudahan Anda bisa melihat. Bagaimana, saya boleh tanya, Dek, apa tidak ada masalah karena tiba-tiba saya hilang? Ya. Udah kembali, Pendeta. Oke, sudah kembali ya. Oke, jadi sebelum membuat perjanjian itu ditulis di dalam Kejadian pasal 15, kata apa ya? Kata membuat perjanjian, referensi langsung tentang membuat perjanjian itu muncul nanti di Kejadian pasal 15 dan Kejadian pasal 17. Tetapi untuk saat itu, dalam Kejadian 12, Allah telah menawarkan sebuah hubungan antara Allah dan manusia yang sangat penting. Ya, pengulangan, aku akan, ya. Dalam Kejadian 12 ayat 1-3 menyatakan kebesaran dalam tawaran serta janji Allah. Seperti kita sudah pelajari tadi malam. Kepada Nuh Allah katakan apa? Aku akan. Jadi inisiatif tawaran perjanjian itu datangnya dari Allah. Dan pada saat Allah menawarkan sesuatu seperti kepada Nuh dan kita akan lihat seperti kepada Abraham, maka Allah yang akan memastikan kepastian daripada kegenapan perjanjian tersebut ya. Dan sebagai tambahan, Abraham menerima satu perintah ya, tetapi menguji. Dikatakan apa? Pergilah, perintah tersebut, pergilah. Dia menurut ya. Ujian tersebut kemudian dituruti oleh Abraham. Dia menurut dengan iman. Ibrani 11 ayat 8 juga katakan ya. Tetapi iman yang Abraham tunjukkan itu bukan untuk mewujudkan berkat-berkat yang telah dijanjikan. Jadi iman Abraham itu bukan supaya dia dapat berkat, tetapi berkat-berkat perjanjian itu sudah diberikan terlebih dahulu kepadanya, baru penurutan itu datang. Jadi penurutan Abraham adalah balasan imannya terhadap hubungan kasih yang Allah telah mulaikan, yang Allah telah rindu untuk mulaikan. Dengan kata lain, Abraham telah percaya kepada Allah, telah mengandalkan Allah, telah beriman kepada janji-janji Allah. Dia percaya, ya, dia telah lebih dahulu percaya. Jika tidak, maka ia tidak akan pernah meninggalkan keluarganya, tanah leluhurnya untuk mulai dan menuju ke tempat yang dia tidak tahu. Jadi, penurutan Abraham itu menyatakan imannya baik kepada malaikat dan kepada manusia, bahwa dia beriman kepada Allah. Bahkan saat itu, Abraham menyatakan kunci hubungan iman dan perbuatan. Jadi ada orang katakan bahwa perbuatan itu adalah untuk apa? Untuk tiba kepada iman, tiba kepada keselamatan. Bukan. Ya. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan. Sekali lagi, saudara. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah yang kita terima dengan iman. Dan setelah kita menerima kasih karunia Allah dengan iman tersebut, maka perbuatan-perbuatan kita itu adalah sebagai akibat daripada keimanan kita terhadap Allah yang telah menyelamatkan kita. Jadi pelajaran sekolah sahabat kita kembali menekankan bahwa kita diselamatkan oleh iman. Iman yang menghasilkan perbuatan penurutan. Janji keselamatan datang lebih dahulu. Penurutan itu mengikuti keselamatan tersebut. Ya. Meskipun tidak ada hubungan perjanjian dan tidak ada berkat tanpa penurutan, penurutan itu adalah balasan iman terhadap apa yang Allah telah perbuat. Iman yang demikian menggambarkan prinsip dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihinya, kita menurutinya, kita mengikuti firman Tuhan, kita mengikuti perintah Tuhan. Karena dia lebih dahulu mengasihi kita. Ya, karena dia lebih dahulu mengasihi kita. Bacalah Kejadian 15 ayat 6. Bagaimanakah ayat ini dalam banyak cara menunjukkan dasar keseluruhan janji perjanjian? Mengapa berkat yang satu ini paling berharga bagi semua orang? Kejadian 15 ayat 6 katakan apa? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bagaimanakah kita dibenarkan? Kita dibenarkan bukan karena apa? Kita dibenarkan bukan karena kita apa? Buat ini dan buat itu. Kita dibenarkan karena kita percaya. Dan pada saat kita percaya kepada Tuhan, maka di dalam kasih kita,
kepada Tuhan yang sudah memberikan keselamatan kepada kita. Kita akan menunjukkan kasih kita, mempraktekkan kasih tersebut dengan menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita menurut kepada segala kehendaknya oleh sebab keselamatan yang Ia sudah berikan. Tapi seperti tadi malam, kita sudah mempelajari bagaimana Tuhan menunjukkan kepastian keselamatan ya kepada Nuh pada saat dia memerintahkan Nuh untuk membuat bukan bahtera dalam konteks ada apa? Ada jurumudi yang akan mengendalikan bahtera. Tapi bahtera itu dalam arti apa? Kotak, ya, peti. Karena apa? Karena Allah lah yang akan mengemudikan bahtera tersebut. Pada malam hari ini kita juga akan melihat bagaimana Tuhan yang sudah mengatakan aku membuat perjanjian itu memberikan satu kepastian kepada apa? Kepada Abraham tentang apa yang akan dia lakukan. Nah, kita sudah melihat bagaimana seperti perjanjian. Kita sudah bahas, kita sedang membahas tentang nubuatan ya, nubuatan akhir zaman. Tuhan, kita sudah mempelajari kitab Wahyu sudah dan sementara dan akan terus mempelajari tentang kitab Wahyu di acara khotbah sampai masih beberapa sahabat ke depan ya, tentang nubuatan-nubuatan akhir zaman Jemaat Fisdak ya, dalam acara ibadah kita, ibadah Sabat. Kita bahas dan saya sudah sempat singgung ini tentang kepastian nubuatan Tuhan. Sangat pasti. Pada saat Tuhan berbicara tentang nubuatan, maka seperti janji perjanjian kepada Abraham, itu adalah suatu hal yang pasti. Bagaimana kita tahu? Karena kalau kita membaca perjanjian yang Tuhan buat dengan Abraham dalam Kejadian 12 ayat 2, di sana dikatakan, bahasa Indonesia katakan apa? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat nama Abraham masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Nah, kata akan ini dalam bahasa Indonesia, terjemahan Alkitab bahasa Indonesia, itu menunjukkan seperti bahasa Inggris, seperti future tense, apa yang akan terjadi kemudian. Ya, apa yang akan terjadi kemudian. Tetapi kalau kita lihat, ya betul bahwa banyak Alkitab seperti New King James Version menggunakan kata future tense tersebut. I will, aku akan membuat, I will make you a great nation. I will artinya apa? Di future. Tetapi kalau kita lihat dari pada saat itu dituliskan dalam bahasa asli, maka yang ditulis itu bukan dalam future tense, ya, bukan dalam bentuk future tense, tetapi dalam present perfect. Jadi pada saat Allah katakan itu dalam saat sekarang ini dan dalam bentuk perfect. Artinya present perfect itu sudah terjadi sekarang. Bukan akan terjadi nantinya, tetapi pada saat apa yang Allah ucapkan, firman Tuhan itu mungkin akan terjadi di masa depan, ya akan terjadi nantinya, tetapi pemenuhan itu sudah terjadi pada saat Tuhan ucapkan. Sehingga tidak heran yang literal translation of the Bible, dia tidak menggunakan kata I will, tetapi dikatakan I make, atau kalau bahasa Ibraninya I have made, dengan kata lainnya present perfectnya itu I have make you to become a great nation. I have blessed you. Pada saat sekarang ini berkat itu sudah apa? Perfect. Diberikan kepada Abraham. Nah, kenapa? Ya, kenapa? Nanti kita akan lihat ya. Pada sahabat sore ini saya diundang untuk berbicara dan di situ saya akan membahas tentang bagaimana janji-janji Allah kepada Abraham. Ya, ini sebelum saya bahas nanti sahabat depan ini mungkin kita akan bahas sedikit ya, bahwa janji-janji Allah kepada Abraham itu pasti. Ya. Dan Abraham percaya juga ya pada akhirnya nanti kita akan lihat ya. Mungkin belum saat ini dia percaya. Kenapa? Karena yang dipegang oleh Abraham, yang nanti akan kita lihat ya, yang dipegang oleh Abraham bukan janji-janji Allah, tapi yang dipegang dan yang dimiliki oleh Abraham, yang membuat kepenuhan di dalam kehidupan Abraham, bukan hanya janji-janji daripada Allah yang memberi janji, tapi yang dipegang Allah, yang berada di dalam hati dan genggaman Abraham adalah Allah pemberi janji. Allah pemberi janji. Itulah sebabnya
Abraham tidak peduli, mungkin tidak terlalu peduli. Mungkin seperti istrinya ya, yang sangat mungkin concern. Belum ada keturunan ya. Tetapi itulah karena bagi Abraham, yang lebih utama daripada janji Allah adalah Allah pemberi janji. Ya. Tapi poinnya di sini adalah, pada saat Tuhan berbicara bahwa aku telah membuat, aku membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku memberkati engkau. Aku akan menjadikan engkau berkat. Itu dibawakan dalam bentuk present perfect. Ya, present perfect. Sehingga tidak heran. Coba kita lihat kepastian nubuatan atau perjanjian atau apa yang Tuhan ucapkan itu dalam Wahyu 14 ayat 8. Saya sudah bahas waktu yang lalu ya. Bahwa pada saat nubuatan diberikan misalnya tentang kejatuhan atau kerubuhan kota Babel, Tuhan tidak katakan akan rubuh Babel itu. Walaupun saat ini pada saat tahun 2021 keruntuhan Babylon itu belum terjadi, saudara. Itu belum. Dia masih apa? Wah, masih sedang apa? Masih sedang naik apa ya? Naik gunung istilahnya. Dia belum rubuh Babel itu. Tetapi firman Tuhan sudah katakan apa? Katakan dalam Wahyu 14 ayat 8, seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Jadi sudah rubuh, pasti rubuh. Ya, pasti rubuh. Kenapa? Karena di waktu-waktu sebelumnya, kita sudah melihat kerubuhan apa? Babel. Kejadian 11, kita sudah melihat kerubuhan apa? Menara Babel. Di Daniel pasal 3, kita sudah melihat patung Nebukadnezar itu sudah tidak ada lagi sekarang. Sudah rubuh Babel. Dan dengan demikian, Babel-Babel yang dibuat oleh manusia, yang congkak, yang menentang Allah, itu akan dengan pasti rubuh. Ya, dengan kata lain, dikatakanlah dalam Wahyu 14 ayat 8 ini, sudah rubuh. Dan inilah konsep masa depan orang Ibrani. Saya sudah sering bawakan dalam khotbah, pembahasan sekolah sahabat kita, waktu lalu kita sudah lihat bahwa, dan di khotbah juga, bahwa konsep ahar dalam bahasa Ibrani, masa depan itu pasti artinya karena sudah terjadi yang masa depan. Kenapa? Karena arti kata ahar itu adalah after the following part, behind of place, or afterward of time. Jadi pada saat kita berbicara tentang masa depan itu adalah apa? Sesuatu yang terjadi belakangan, yang terjadi kemudian. Loh, apa maksudnya masa depan itu sesuatu yang terjadi belakangan? Ya. Kenapa? Ini penjelasannya, saudara-saudara. Karena realitas itu adalah apa? Bukan masa lalu, tetapi masa depan itu yang ada di belakang. Ya. Coba kita lihat, mana yang lebih dulu muncul? Ya. Hari kemarin itu mungkin sudah lebih muncul daripada hari ini. Ini taruhlah ini kemarin. Ya, ini kemarin. Dia sudah lebih dahulu muncul dari apa? Sekarang, hari ini. Coba lihat, besok, kapan munculnya besok? Besok itu akan muncul di belakangnya kemarin, dan di belakang hari ini. Jadi, kalau Anda mau melihat hari besok, maka Anda harus melihat dulu apa yang sudah terjadi sebelum besok. Jadi sebelum besok yang sudah terjadi lebih dahulu itu apa? Yaitu kemarin lebih dulu muncul. Hari ini kemudian yang muncul sesudah kemarin, lalu besok itu akan muncul sesudah hari ini. Jadi hari depan kita itu adalah sesuatu yang sudah apa? Yang akan terjadi belakangan atau yang terjadi di belakang. Kalau kita mau melihat masa depan, maka lihatlah terlebih dahulu kemarin dan hari ini. Lihatlah terlebih dahulu the past dan the present. Karena pada saat kita melihat the past and the present, maka kita akan bisa melihat apa? The future. Ya, kita akan bisa melihat the future. Itulah sebabnya kita sudah melihat kerubuhan Babel. Kita sudah melihat apa? Kita sudah melihat kerubuhan patung Nebukadnezar di zaman Babylon di Daniel pasal 3. Maka hal yang sama pasti akan terjadi di akhir zaman. Kalau Yesus datang di kali pertama, itu apa? Itu kemarin. Yesus pasti akan datang di kali yang kedua. Kenapa? Karena kalau dia tidak datang di kali yang kedua, maka yang kemarin itu tidak perlu ada. Yang kemarin itu adalah hayalan belaka. Tapi karena kita sudah bisa melihat kedatangan Yesus yang pertama, maka kita bisa dipastikan akan dengan pasti melihat kedatangan Yesus yang kedua. Sehingga tidak heran Rasul Paulus selalu bisa
dengan beraninya berkata, kalau sampai Yesus tidak datang di kali yang kedua, maka percuma dia datang di kali yang pertama. Kalau Yesus bisa memberikan kekuatan kepada saudara dan saya di masa-masa kegelapan kita dalam kehidupan kita, maka itu akan menjadi sia-sia kalau itu tidak menjadi bagian saudara dan saya sekarang. Kalau dia dapat lakukan itu kepada Ayub, dia dapat lakukan kepada Daniel, dia dapat lakukan kepada umat-umat Tuhan yang walaupun mungkin pada akhirnya mereka binasa, tetapi mereka tetap setia. Dan mereka tetap mendapat kekuatan dalam surga, melalui kekuatan surga di dalam pada saat mereka mengalami kelemahan sekalipun. Maka saudara dan saya bisa memiliki satu keyakinan bahwa kekuatan, kelepasan ataupun apapun itu akan, khususnya penyertaan surga, akan pasti menjadi bagian kita. Kenapa? Karena waktu kemarin dia sudah menyertai umat-umatnya. Sehingga sekarang dan besok penyertaan yang sama akan menjadi bagian kita. Aku telah menjadikan engkau bangsa yang besar. Dan inilah kita bisa lihat. Saya ingin Anda membaca Yesaya 46 ayat 9 sampai dengan 12, bukan 10 ya. Saya tulis di sini sampai 10, tapi sungguh sampai 12 ya. Disinilah kepastian yang kita bisa lihat bagaimana rancangan Tuhan untuk keselamatan seluruh umat manusia. Rancangan ideal Tuhan yang dia sudah berikan Yesus Kristus. Kekuatan yang dia dapat berikan kepada kita. Itu sudah dia janjikan dan dia pastikan. Ingatlah hal-hal yang dari dahulu, sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ayat 11. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah berjanji, maka aku akan melaksanakan janjiku. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dengarkanlah aku. Tuhan sedang bermohon kepada saudara-saudara. Ya, seringkali dalam masalah-masalah kita pikir di mana Tuhan, di mana kira-kira janji-janjinya. Kenapa seakan-akan janjinya tidak menjadi bagian kita? Ya. Tapi marilah kita mendengar apa yang teguran Tuhan di ayat 12 ini. Dengarkanlah aku. Ya. Percayalah kepadaku. Kalau aku berkata aku akan menyertaimu di waktu engkau sakit sekalipun, ya, maka aku akan menyertaimu. Aku akan memberikan kelegaan dan kelepasan kepadamu. Percaya kepadanya dan bersyukur. Mari kita bersyukur, gantinya memikirkan tentang penderitaan, masalah yang kita alami. Mari kita bersyukur. Tuhan, engkau sudah apa? Sudah memberikan kekuatan dan jalan keluarnya. Saya belum bisa melihat, tapi saya sudah melihat jalan keluar yang engkau sudah berikan kepada Ayub dan semua umat-umat Tuhan lainnya. Saya hendak bersyukur untuk jalan keluar tersebut dalam masalah-masalah saya yang saya alami. Karena apa yang Allah sudah rancangkan, dia pasti akan lakukan. Apa yang dia janjikan, dia pasti akan lakukan. Seberapa pastinya? Wah, seberapa pastinya? Mari kita lihat. Kepada Abraham, ya Tuhan berkata apa? Akulah Tuhan, ya. Akulah Tuhan. Dalam Kejadian 15 ayat 7-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Lalu kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Nah, ini seperti kita semua, kita ingin pasti Tuhan, bagaimana kita bisa memperoleh janjimu Tuhan, kepastian. Seperti Abraham juga ya. Dari mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Ayat 9. Lalu firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Artinya 3 tahun ini masih apa? Belum banyak apa ya, penyakit dan sebagainya, masih yang bagus-bagus sekali nih binatang-binatang ini ya. Yang memang terbaik dengan kata lainnya. Lalu ayat 10. Diambilnya lah, Abraham mengambil semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2. Binatang-binatang itu, lembu betina, kambing betina, ya, domba jantan 3 tahun itu dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain, yang satu di samping lain. Jadi ada dua bagian ya. Yang satu sini, satu sini. Tapi apa?
Tapi burung-burung itu tidak dipotong apa? Tidak dipotong dua. Nah, kenapa ini sangat signifikan? Saya sudah katakan waktu lalu ya. Di hari Senin, Minggu saya percaya. Ada dua jenis perjanjian di zaman Abraham. Ya, yang pertama adalah parity covenant, perjanjian parity yang sederajat, yang mana masing-masing pihak sama kuatnya, dan urusan perjanjian itu adalah perjanjian bilateral. Tetapi yang kedua adalah yang disebut dengan suzerainty covenant, perjanjian suzerainty, artinya ada satu negara yang berhasil mengalahkan, satu bangsa mengalahkan bangsa yang lain, lalu bangsa yang kalah ini harus apa? Bayar upeti, dibuatlah oleh raja yang menang perjanjian dengan bangsa yang kalah, dengan apa yang harus dilakukan oleh bangsa yang kalah. Dan apa yang biasanya dilakukan dalam suzerainty covenant ini adalah bahwa mereka akan memotong hewan, dibagi dua hewan tersebut, dan raja kerajaan yang kalah ini akan berjalan melewati potongan-potongan binatang tersebut. Kenapa? Itu adalah sebagai satu simbol. Kalau kamu bangsa yang kalah dalam peperangan ini, kalau kamu tidak memenuhi janji kamu kepada kami yang berkuasa saat ini, maka nasibmu akan sama dengan binatang yang terpotong dua ini. Jadi raja yang kalah itu akan melewati potongan daripada binatang-binatang yang dipotong dua, sambil melihat, aduh ngeri sekali, mungkin keluar dia punya isi perut binatang tersebut, dipotong darah yang masih mengucur. Jadi membuat satu simbol yang mengerikan kalau sampai dia tidak memenuhi janjinya kepada raja yang menang, kepada raja yang sekarang menguasai bangsanya yang kalah oleh raja tersebut. Jadi inilah kita lihat ya. Jadi pada saat ini Allah buat itu perjanjian itu. Dia suruh Abraham potong binatang-binatang ini. Lalu apa? Taruh di tengah Taruh dua. Jadi orang yang membaca ini pikir, wow, ini hebat sekali. Ini Abraham kira-kira ini, karena Abraham itu kan lebih kecil dari Tuhan. Maka Abraham ini akan jalan di tengah-tengah di tengah-tengah potongan tersebut. Tapi apa yang terjadi? Ayat 17-18. Ketika matahari telah terbenam, ayat 17, Kejadian 15 ayat 17. Dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap berserta suluh yang berapi. Siapa ini? Perapian yang berasap berserta suluh yang berapi. Ini Abraham langsung tahu ini siapa. Ini Allah yang yang hadir pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Tiang awan dan tiang api yang telah menuntun bangsa Israel saat mereka keluar. Ini adalah lambang hadirat Allah. Dan apa yang Allah buat saat ini? Ya, apa yang Allah lakukan? Maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Siapa yang berjalan di antara daging yang dipotong, yang menggambarkan kalau sampai saya tidak memenuhi perjanjian saya, maka nasib saya sama dengan binatang yang dipotong ini. Siapa yang akan dipotong kalau sampai janji itu tidak terlaksana? Allah. Dengan kata lain, Allah yang akan terpotong-potong. Ini menandakan kepastian perjanjian tersebut. Dan disinilah ayat 18 katakan, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian. Bahasa Inggris katakan made a covenant. Bahasa Ibraninya karat berith. Kita sudah bahas waktu lalu tentang berith, perjanjian. Nah, apa itu karat? Kalau karat ya seperti di Indonesia, kalau bahasa karat itu berarti kayak besi yang berkarat. Itu bukan bahasa Indonesia, ini bahasa Ibrani ya. Arti karat itu adalah to cut off, to cut down. Jadi arti kata mengadakan perjanjian adalah memotong perjanjian. Jadi pada saat itulah Tuhan katakan, aku akan Pada hari itulah Tuhan memotong perjanjian dengan Abraham. Dan siapa yang akan dipotong-potong kalau sampai perjanjian itu tidak terlaksana? Allah sendiri. Dengan kata lain, mustahil perjanjian yang Allah buat, mustahil
segala janji-janji yang Allah sudah ucapkan itu apa ya? Tidak terlaksana. Ya, perjanjiannya itu adalah apa ya? Perjanjiannya itu adalah kekal. Nah, tentu Anda bisa berbicara tentang ada yang conditional, ya, conditional dan unconditional. Ya, ada yang kondisi dan apa? Ada yang unconditional, ada yang conditional, ada yang memiliki kondisi perjanjian tersebut dan apa. Tapi kalau kita lihat, walaupun itu adalah conditional, ada kondisi-kondisi yang harus terjadi. Tetap perjanjian itu Tuhan berikan dan kondisi itu pun telah Tuhan apa? Telah Tuhan sampaikan. Dengan kata lain, bahwa apa yang Tuhan sudah janjikan, misalnya keselamatan bagi yang percaya kepada Dia, itu pasti akan apa? Terjadi. Kelegaan kepada kita yang datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka itu pasti akan apa? Terjadi. Dan kalau itu sudah Allah ucapkan, maka seperti yang kita lihat, perjanjian dengan Abraham, pemotongan perjanjian, ya, mengadakan perjanjian dengan Abraham itu menunjukkan satu kepastian yang Allah telah berikan kepada Abraham. Dan kiranya ini juga dapat menjadi satu kekuatan kepada kita semua. Bahwa janji-janji yang Allah sudah ungkapkan kepada kita yang percaya, itu bukanlah janji-janji palsu. Ya, bukanlah janji-janji seperti janji manusia yang akan berakhir. Ya, tapi janji itu adalah satu kepastian yang Allah akan laksanakan bagi kita. Karena Dia sudah apa? Menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.